Hai semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan sharing tentang my head puberty. Ya, jadi awal pertama itu aku SD sekolah di Bandung, terus ya memutuskan aku harus pindah ke luar kota, dan sekitar kelas 4 aku balik lagi ke Bandung. Ternyata semuanya itu udah beda. Dari pertama teman-teman aku, dari teman-teman aku yang dulu dari kelas 1 SD ternyata jadi suka membuli gitu. Terus aku juga sempat waktu di sekolah, waktu SD tuh memang gak ada menghina fisik atau kayak gimana, itu nggak ada sama sekali. Sempet dijauhin sama teman-teman aku karena sebut aja ada satu orang yang ditakutin, yaitu namanya, sebut aja kita Rere. Nah, si Rere ini dia punya tangan kanan, kayak temen dekatnya itu namanya kita anggap Lina lah ya. Nah itu, Lina. Nah aku tuh sempet cerita sama Lina ini karena aku ngerasa kayak, kok Rere sekarang beda ya, kok beda, kenapa sekarang dia jadi kayak galak gitu loh, jadi kayak pinjam uang tapi nggak pernah dikembaliin itu ke aku ya. Terus kayak bingung aja gitu, kenapa itu. Aku cerita sama si Lina ini, bodohnya aku cerita sama Lini yang jelas-jelas itu kayak temen dekatnya si Rere ini gitu. Aku cerita sama dia tuh kayak, kenapa ya kalau Rere jadi beda, terus kenapa dia jadi kayak begini gitu, kayak sangat disayangkan aja gitu. Dan pada akhirnya aku juga dipanggil sama si Rere ini, sempat diinterogasi di toilet gitu. Si Rere ini nggak nerima kalau misalkan aku bilang kayak gitu ya, kirain nggak bakal separah itu gitu. Ternyata parah, dan sesudahnya aku sempat nangis karena memang kayak sedih aja, karena aku kan orangnya tuh gampang nangis gitu ya, dikit-dikit nangis gitu, sempet nangis gitu. Ya udah akhirnya aku dijauhin, dan besoknya aku dijauhin satu kelas. Ngobrol, berusaha membuka obrolan pun kayak nggak ada yang jawab gitu, karena benar-benar harus ngejauhin aku mungkin. Dan berlanjut ke SMP sekitar kelas 7 itu tetap masih aman. Kelas 8 aku tuh orangnya tuh males banget pakai hand body, males banget pakai skincare atau apapun itu. Padahal anak remaja di umur segitu kebanyakannya teman-teman aku gitu ya, teman-teman aku tuh udah pakai skincare apapun itu, udah ngurus diri, udah merawat diri, sedangkan aku belum sama sekali. Sampai mama aku tuh sampai kayak, kamu pakai ini, kamu tuh harusnya pakai ini loh, kamu pakai hand body gitu, kamu pakai skincare, pakai ini udah disediain. Cuman aku nggak mau, karena menurut aku tuh kayak, aku sekolah bukannya mau kemana, namanya juga dulu gitu masih belum ngerti. Nah karena aku sering main, aku sering kayak segala macam, kulit aku tuh jadi bener-bener hitam banget gitu, kayak kulit aku emang warnanya sawo matang. Kalian bisa lihat ini fotonya, ya udah sih pede aja gitu, walaupun dengan kulit aku yang kayak gitu, ya udah pede aja. Kelas 8 itu aku udah mulai ngerasa kalau teman-teman aku tuh terutama laki-laki udah ngebully aku. Kayaknya di satu kelas tuh kan ada, kalau nggak salah ada 37 atau 40 orang gitu ya. Nah di satu kelas itu kebanyakannya tuh kalau misalkan ada ngebahas tentang kulit gelap atau yang kayak gitu-gitu, itu selalu aku yang disudutin, aku yang ditertawakan, itu aku ya. Jadi nggak terlalu banyak ngobrol terkecuali sama temen-temen yang deket aja gitu. Nah ini terutama laki-laki gitu ya. Terus kayak aku jadi insecure banget, tapi nggak bikin diri aku ngedorong aku buat skincarean gitu, enggak sama sekali. Aku tuh kayak udah bodo amat gitu, walaupun memang sakit hati ya. Di kelas 9 kayak itu lebih parahnya, guru lagi menjelaskan, terus kayak tentang yang kulit hitam atau misalkan kayak gimana, anak laki-laki itu kayak, oh iya itu tuh kayak okta dong, hitam dong, bla 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 kayak gitu. Jadi kayak gitu, dan sekelas pun tertawa gitu, sedangkan guru juga nggak yang gimana-gimana. Lagian juga memang itu bercandaan, karena konteksnya kan cuma bercanda gitu ya. Nah aku kayak ya udah semakin menciut aja udah kayak gitu. Terus ditambah lagi guru olahraga yang bilang, Oreo, aku disebut Oreo ya. Emang sehitam itukah aku atau sejelek itukah aku gitu. Aku nggak pernah ngambek atau misalkan marah atau kayak gimana, aku bener-bener nggak pernah sama sekali. Terus yang lebih parahnya lagi, seni tari itu harus berpasangan cewek sama cowok. Aku
aku bingung harus sama siapa, karena pasti nggak ada yang mau sama aku, dan feeling aku tuh bener nggak ada yang mau sama aku. Aku tuh kayak, tau gak sih, kayak perempuan paling menjijikan di kelas karena nggak mau ada berpasangan sama. Akhirnya gurunya ya udah diacak dari absen aja gitu. Nah kebetulan aku tuh sama laki-laki si A gitu contohnya ya kan ya. Si A ini tuh kayak, ah nggak mau bu, gini nggak mau bu, pokoknya dia, kebayang gak sih satu kelas itu yang ada 40 orang atau berapa gitu kan ya, aku lupa lagi puluhan orang. Si orang ini nolak kayak, aduh sakit hati banget gak sih, kayak aku tuh perasaan kayak gimana gitu, tapi it's okay, nggak apa-apa. Terus akhirnya kayak dipasanginnya sama dia, untungnya dia mau sih, makasih loh. Akhirnya ya udah sih berjalan dengan lancar aja kayak gitu. Cuman ya emang si laki-laki itu jadi diledekin. Nah pas sudah lulus kelas 9 aku bertekad, di situ aku bertekad buat berubah diri aku, bisa berbaur sama siapapun itu, karena aku pengen nggak mau terus kayak gini jadi pendiam, malah aku tuh malah jadi kayak dibully gitu loh. Akhirnya aku SMK semua tuh welcome banget, dan bener-bener aku bisa berbaur sama anak-anak yang lain. Awalnya tuh aku nggak pernah mau ngobrol sama laki-laki karena dari kelas 8 sampai kelas 9 itu aku kayak gitu, udah mulai kayak merawat diri aku. Nah ini fotonya, foto SMK aku kayak gini. Jadi yang aku dapat, kalau semakin kita jadi diem, semakin itu banyak kayak yang itu kelemahan kita. Jadi orang-orang tuh kayak, aku menghina dia juga dia bakal diem kayak gitu. Jadi itu cerita aku. Kalau misalkan kalian merasakan yang kayak gitu, kalian emang nggak perlu harus ngelawan, tapi kayak kalian jangan kelihatan diem aja gitu. Pasti kalah sih, 1 lawan 10 kayak itu pasti kalah. Aku pun sama kayak gitu. Cuman aku tuh nunjukin diri aku bahwa walaupun kulit aku kayak gini, tapi ada sisi lain yang kayak positif dari diri aku gitu. Kalau semakin kita menciut, semakin kita ini ya udah gitu, semakin kita tetap dibully aja gitu. Jadi ada beberapa tips juga buat kalian. Untuk tips yang pertama, kamu bisa mengonsumsi air putih. Itu penting banget buat kulit kamu. Percaya nggak percaya, ini bikin kulit kamu jadi lebih sehat juga. Kulit kamu tuh terhidrasi dengan baik gitu. Nah, tips yang kedua, kamu bisa memakai sun cream. Kamu bisa pakai Wardah, kamu juga bisa pakai dari Emina, banyak banget dari Madam G, ada juga kan ya. Nah itu kamu bisa cari-cari sun cream yang cocok untuk jenis kulit kamu itu apa gitu. Karena dulu aku tuh nggak pernah pakai sun cream, dan aku nyaranin untuk kalian yang masih sekolah, karena kan kadang aktivitas di luar ruangan juga. Kalian kan olahraga, juga kalian pulang sekolah, itu pasti lagi panas-panasnya gitu. Dan untuk yang ketiga, kamu jangan lupa cuci muka. Siapa yang suka lupa cuci muka? Itu yang bikin wajah kamu jadi kayak kusam. Biasakan dalam 1 hari maksimalnya itu 2 kali cuci muka, itu pagi sama malam mau tidur gitu. Dan yang keempat, kamu bisa maskara dari produk apapun yang sekiranya itu cocok buat kamu, seminggu 2 kali gitu, rutinin kayak gitu. Kelima, kamu bisa olahraga secara teratur. Ini penting banget buat tubuh kamu. Sekarang udah banyak banget untuk cara-cara workout, kalian bisa cek di YouTube. Untuk keenam itu istirahat yang cukup. Itu penting banget buat kalian yang suka bergadang. Kurang-kurangin bergadangnya, karena dengan menjaga tidur 7-9 jam itu buat kulit kamu jadi lebih cerah dan seger gitu. Dan tips yang terakhir, kamu bisa gunain kayak hand body, ngelindungin kulit kamu. Kan kalau wajah udah sama sun cream, pakai hand body yang bener-bener cocok sama kulit kamu. Jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya karena buat dukung channel ini juga. Bye!